Yubda'u hadzal asru min awakhiril qarni as-salis al-hijri wa yastamiru ila al-an. Ya, jadi pada fase ini itu dimulai pada akhir abad ke-13 Hijriyah sampai hari ini. Kemudian walihadza ad-daur simatun khosoh wa ma'alim barizah 'ala al-harakah al-fiqhiyah. Dan pada fase ini itu mempunyai karakteristik dan khas atau corak tersendiri. Haitsu amkana tajliyatul fiqh al-islami fi saubin jadid yusayiru al-masiratu al-hadariyah. Yang mana pada zaman ini dapat menghadirkan fikih ke zaman yang baru yang sejalan dengan perkembangan zaman. Wa yashamu fit ta'arruf ala ahkamil Islam fil qadaya al-mu'asirah bi akhdhi syariah min masadirha al-asliyah wa muharabati at-taqlid wa adamu taqayyud bi mazahib aw kutubin muayyanah. Yang mana pada zaman ini juga dapat menentukan jawaban bagi setiap permasalahan yang muncul pada hari ini dari sumbernya yang asli, kemudian juga menghapus taklid dan tidak terpaku dalam suatu madhab atau kitab-kitab tertentu. Kemudian apa aja indikasi kebangkitan fikih pada masa ini? Yang pertama bisa dilihat dari beberapa aspek. Awalan al-inayatu bidirasatil mazahib al-kubra wal ara' al-fiqhiyah al-mu'tabarah. Yang artinya memberikan perhatian khusus terhadap kajian madhab-madhab yang besar dan pendapat-pendapat fikih yang sudah mu'tabarah, yang sudah diakui. Jadi sudah tidak hanya pada suatu madhab tertentu saja. Seperti yang pada zaman sebelumnya, para pemerintah itu memaksa rakyatnya untuk mengikuti madhab tertentu seperti yang dilakukan oleh dinasti Fatimiyah di Mesir ketika mereka membatasi kurikulum Al-Azhar itu hanya pada dengan madhab Syiah saja, atau seperti yang dilakukan oleh dinasti Ayyubiyah ketika mereka membatasi dengan salah satu madhab Ahlussunnah wal Jamaah saja. Akan tetapi pada zaman ini kaum muslimin sudah bebas dari masalah pembatasan kajian madhab. Jadi kajian-kajian pada zaman ini tuh dilaksanakan di sekolah dan kampus secara terbuka kepada semua madhab. Kemudian ditambah dengan pembahasan pendapat-pendapat yang sebelumnya belum ada. Karena apa? Karena disebabkan belum sempat ditulis atau karena minimnya pengikut pendapat tersebut. Jadi lebih terbuka pada zaman ini. Kemudian yang kedua, al-ihtimam bidirasah al-mawdu'iyah al-mufidah, yaitu memberikan perhatian khusus terhadap kajian fikih tematik. Di mana pembahasan fikih pada periode yang lalu bersifat ringkas, lafal, yang penuh dengan simbol dan rumus itu memerlukan waktu yang banyak untuk memahami. Akan tetapi pada zaman ini itu kajian sudah beralih kepada pokok masalah yang tidak memakai rumus. Juga karena jasa para penulis pada masa ini itu menggunakan penulisan mereka menggunakan metodologi ilmiah. Kemudian yang ketiga, al-inayah bidirasatil fiqh al-muqaran. Jadi memberikan perhatian khusus terhadap fikih muqaran atau fikih perbandingan. Dan kemudian yang keempat, insya'u majami'ul buhus wa isdarul mawsu'at al-fiqhiyah, yaitu mendirikan lembaga-lembaga kajian ilmiah dan menerbitkan ensiklopedia fikih. Apa aja contoh-contoh majma' buhus dan mawsu'at fikih ini? Yang pertama, Majma'ul Buhus Al-Islamiyah bil Azhar, lembaga kajian Islam di Al-Azhar. Kemudian yang kedua ada Al-Majlis A'la Lisyu'un Al-Islamiyah, yaitu kantor pusat urusan Islam. Itu juga di bawah Kementerian Wakaf Mesir. Kemudian mausu'atnya Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah fil Kuwait. Ada ensiklopedia fikih yang diterbitkan di Kuwait. Kemudian yang terakhir ada juga Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah fi Misr, yaitu ensiklopedia fikih yang diterbitkan di Mesir, yang di bawah koordinasi kantor pusat urusan agama. Itulah faktor-faktor yang mendorong kemajuan fikih Islam pada masa ini. Dengan ini selesai sudah kita pembahasan tentang daurul yaqadzah al-fiqhiyah, daur yang keempat. Dengan ini juga kita sudah menyelesaikan rekaman yang ketiga. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.